Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Nabi Mika mengingatkan bangsa Israel akan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Peristiwa-peristiwa yang sangat penting harus dipegang teguh, dirayakan setiap saat, dan menjadi kegembiraan. Peristiwa yang tidak masuk akal, seperti peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji, harus dirayakan setiap tahun. Itu sebagai tanda Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan umat manusia. Tetapi karena ketegaran hati, karena kejahatan bangsa Israel, mereka tidak setia. Tetapi Allah tetap ingin menyelamatkan umat manusia. Bahkan sampai pada zaman Yesus, orang-orang seperti ahli Taurat dan kaum Farisi meminta tanda dari Yesus bahwa ia sungguh Sang Mesias, utusan Allah. Dan ada peristiwa ajaib yang harus diingat oleh bangsa Israel, yaitu tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, menjadi penanda nanti Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau memang hati orang itu jahat dan tidak setia, apapun yang dibuat tetap tidak akan dipercayai, tetap akan diragukan. Maka terhadap orang-orang yang dianggap jahat seperti ahli Taurat dan kaum Farisi, Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Karena apapun yang dibuat Yesus tetap tidak diterima dengan baik. Mari kita menyadari dan menghayati kehadiran Allah setiap hari lewat tanda-tanda apapun, bahkan peristiwa atau tanda sekecil apapun, itu sebagai
penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, kita juga dipanggil, diajak untuk menghayati, mengingat peristiwa-peristiwa penyelamatan besar dalam hidup kita sebagai tanda Allah menyelamatkan diri kita, sebagai tanda Allah beserta kita. Semoga kita dibebaskan dari hati yang jahat, dibebaskan dari ketidaksetiaan, dibebaskan dari ketegaran hati, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam kehidupan setiap hari. Kita lanjutkan dengan upacara penerimaan ke dalam gereja Katolik.